Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Teman-teman, sahabat-sahabatku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan membacakan kembali hadis-hadis yang ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin, ya, dan kita masih berada di bab tentang keikhlasan dan menghadirkan niat dalam segala amal perbuatan. Saya akan membacakan satu hadis yang saya bacakan artinya. Ummul Mukminin Ummu Abdullah Aisyah radhiyallahu anha berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan ada satu kelompok pasukan yang hendak menyerang Ka'bah. Kemudian setelah mereka berada di satu tanah lapang, lalu mereka semuanya dibenamkan ke dalam perut bumi dari orang yang pertama sampai orang yang terakhir. Aisyah berkata, saya pun bertanya, wahai Rasulullah, bagaimanakah semuanya dibenamkan dari yang pertama sampai yang terakhir? Sedangkan di tengah-tengah mereka terdapat para pedagang serta orang-orang yang bukan termasuk golongan mereka. Ya, maksudnya yang tidak berniat untuk menyerang Ka'bah. Rasulullah SAW kemudian menjawab, mereka semuanya akan dibenamkan dari yang pertama sampai yang terakhir. Kemudian nanti di hari kiamat akan dibangkitkan sesuai dengan niat mereka masing-masing. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Al-Bukhari nomor 2118 dan Muslim nomor 8/2884. Sahabat-sahabatku sekalian, penjelasan atau pelajaran dari hadis ini adalah bahwa barang siapa yang berkumpul, yang berada dalam lingkungan orang-orang yang batil, para pembangkang, ahli maksiat, itu nanti jika suatu saat terjadi satu keadaan di mana Allah Subhanahu wa taala menimpakan hukuman, ya, maka orang-orang semuanya itu akan ditimpa siksaan atau hukuman tersebut, ya. Tidak ada pengecualian dalam masalah hukuman, ya, dalam masalah sanksi. Akan tetapi nanti di akhirat, ya, mereka akan dibangkitkan semua sesuai dengan niat mereka masing-masing. Maksudnya bahwa di dalam satu komunitas, ya, ini kan niatnya mereka berbeda-beda. Ada di dalam keadaan orang yang mungkin, ya, dimaksud dalam hadis ini, yang mereka datang untuk berdagang, mereka berniat untuk mengunjungi saudaranya dan sebagainya, maka ini nanti akan dibangkitkan sesuai dengan niatnya. Tidak semua di dalam satu perkumpulan orang itu, ya, semuanya adalah orang jahat misalnya, ya. Nah, ini pentingnya teman-teman sekalian, kita ini memahami bahwa ketika kita berada di tempat dimanapun, ya, apalagi di lingkungan orang-orang kita ini adalah para ahli maksiat misalnya, ya, maka kita harus menjaga niat kita, ya. Hati kita harus terjaga untuk selalu ingat kepada Allah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jangan pernah kita kemudian tergoda, ya, apalagi kalau kita berada dalam lingkungan orang-orang kafir, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga telah berpesan kepada kita, man tasabaha biqaumin fahuwa minhum, ya, barang siapa yang bertasabuh meniru-niru suatu kaum, mereka adalah termasuk dalam golongan itu. Ini yang penting, ya, sehingga kita harus paham siapa kita, siapa mereka, apa niat mereka, apa tujuan mereka, apa niat dan tujuan kita. Ini harus kita selalu jaga, menjaga niat dimanapun kita berada. Sesungguhnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala
tahu apa yang ada di dalam hati kita. Dalam kaitan dengan keadaan ini, hadis ini diperkuat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya yaitu surat Al-Anfal ayat 25. Allah taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina dzalamu minkum khassah. Wa'lamu annallaha sadidul iqab." Dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang dolim saja di antara kamu. Dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaannya. Jadi ini yang penting kita pahami teman-teman, sahabat-sahabat sekalian, ya. Ketika datang hukuman dari Allah, ini tidak pilih-pilih. Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan hukuman tersebut sama semuanya antara orang jahat, ya, orang yang baik, orang yang soleh, dengan para ahli maksiat, ini sama dalam hal hukuman, ya. Tetapi nanti Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat akan membangkitkan sesuai dengan niat kita. Oleh karena itu sekali lagi jaga niat, ya. Jaga keadaan hati kita ini untuk selalu terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari adabnya, mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari keadaan-keadaan yang buruk yang mungkin bisa menimpa kepada kita, menimpa siapapun setiap waktu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita semua, menjadikan orang-orang yang setiap saat selalu istiqomah di dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya, serta mengikuti sunnah-sunnah Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.